Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa Tawaf TV rahimakumullah, di mana saja berada, kita bertemu kembali dalam program Ramadan Karim tahun 1444 Hijrah. Pemirsa, kali ini kita ingin membahas tentang mengenal peradaban Islam. Semoga dengan pembahasan ini saya harapkan pemirsa dan kita semua akan lebih kenal dan lebih dekat dengan peradaban Islam itu sendiri. Tentunya bagi para intelektual yang sudah paham akan lebih tahu tentang hal ini. Pemirsa Tawaf TV yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan ini akan saya sampaikan tentang 3 hal. Pertama, apa itu sesungguhnya peradaban Islam. Nanti pada sesi kedua akan dibahas tentang bagaimana perkembangan peradaban Islam, dan di sesi ketiga nanti kita lihat bagaimana peradaban Islam itu saat ini. Pemirsa, mari kita lihat di sesi pertama ini tentang bagaimana apa sesungguhnya peradaban Islam itu. Kalau kita lihat secara umum, kita dapat menyimpulkan peradaban itu adalah suatu hasil karya manusia dilakukan dari waktu ke waktu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di dalam berbagai hal. Memang banyak definisi tentang ini, tapi supaya memudahkan dan waktunya singkat, kita ambil definisi secara umum. Peradaban Islam, kalau kita lihat secara umum juga adalah peradaban yang dihasilkan oleh umat Islam dari waktu ke waktu, yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam, terutama masalah akidah, syariah, dan akhlak. Pemirsa, kita lihat apa dasar lahirnya peradaban itu. Secara umum, kita bisa melihat peradaban itu lahir karena kebutuhan manusia yang berasal dari organ tubuhnya, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Untuk memenuhi kebutuhan itulah dilahirkan produk-produk yang disebut dengan peradaban. Misalnya rambut. Dari rambut itu timbul model. Dari waktu ke waktu bertukar-tukar modelnya. Kemudian untuk membuat model rambut yang baik itu muncul alat-alat yang disiapkan. Kemudian belakangan rambut yang putih dicat jadi hitam, hitam jadi putih, dan timbul pula produk-produk yang dibuat untuk membersihkan rambut itu. Dan itu berkembang terus semakin hari semakin menunjukkan kesempurnaannya. Dengan kebutuhan rambut itu sekarang tumbuh di mana-mana salon kecantikan, tempat orang menata rambutnya, baik laki-laki maupun perempuan. Pemirsa, rambut itu tidak semata-mata rambut, tapi mengapa rambut itu banyak model? Itu juga karena kebutuhan mata. Mata itu ingin melihatnya. Kemudian terkait dengan rasa itu ingin satu keindahan. Kemudian terkait dengan otak kita menilai tentang model rambut itu. Dan ada lagi kebutuhan hubungan antar manusia. Manusia satu memperhatikan manusia yang lain tentang model rambut itu. Kalau peradaban Islam itu lahir juga didasarkan kebutuhan manusia, tapi dia lahir
berdasarkan inspirasi dari ajaran Islam itu sendiri dan akan diukur dari 3 hal. Apakah itu sesuai dengan akidah, keyakinan kepada Allah, syariah, hukum-hukum, aturan-aturan dalam Islam, dan akhlak, tingkah laku manusia. Misalnya kita lihat rambut. Kalau di dalam Islam, rambut bagi wanita itu adalah auratnya, haram dipertontonkan kepada yang bukan muhrimnya. Karena itu bagi wanita tidak akan membuat model rambut yang dipertontonkan kepada masyarakat, tapi dari ajaran ini tumbuh berbagai model jilbab. Nah, inilah dia peradaban Islam itu. Karena ada aturan dari Islam, maka yang muncul bukanlah model rambut wanita yang dipertontonkan, tapi adalah jilbab penutup kepala yang ditampilkan oleh para wanita dengan berbagai model sehingga dia jadi menarik. Dan sekarang di berbagai negara kita menyaksikan banyak orang memakai jilbab. Pemirsa, kalau peradaban Islam itu memang lebih menonjol dari aspek spiritual, bukan aspek material. Jadi lebih banyak ke dalam rasa keimanan, keyakinan. Tapi kelebihannya adalah tidak meninggalkan aspek material. Kalau paham materialisme, dia lebih melihat aspek material semata. Tapi kalau Islam, dia lebih melihat kepada aspek spiritual, tapi tidak meninggalkan aspek material. Sepanjang aspek material itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam, akidah, syariah, akhlak, itu boleh-boleh saja. Tapi kalau sudah bertentangan akan ditolak. Pemirsa Tauf TV yang dimuliakan Allah, dari uraian yang sudah saya sampaikan, mudah-mudahan kita sudah mendapatkan gambaran apa itu peradaban Islam. Jadi yang jelas, kalau peradaban umum, apa saja yang dilahirkan oleh manusia dari karyanya memenuhi kebutuhannya, mulai dari ujung rambut sampai ujung kakinya. Tapi kalau peradaban Islam, untuk memenuhi kebutuhan itu harus dilihat dari aspek ajaran Islam itu sendiri yang terkait dengan akidah, syariah, dan akhlak. Sepanjang karya manusia itu tidak bertentangan dengan akidah, syariah, dan akhlak, Islam bisa menerimanya. Tapi kalau sudah bertentangan, akan ditolak. Pemirsa, kita jeda sejenak dan jangan kemana-mana karena program Ramadan Karim akan segera menemui Anda kembali.